Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. M. Saleh Suwaidi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa M. Saleh Suwaidi bin Madjo Nan Tinggi adalah seorang ulama Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1913 dan wafat pada tanggal 27 Agustus tahun 1976. Beliau dikenal sebagai sosok religius yang berperan besar dalam perjalanan sejarah umat Islam Indonesia, khususnya dalam bidang pemikiran, keagamaan, pendidikan, dan politik Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa M. Saleh Suwaidi dikenal luas sebagai pengusul berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai bagian dari perjuangan umat Islam agar negara memberikan perhatian yang proporsional terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai penulis dan wartawan aktif yang membahas isu-isu keislaman serta pendidik yang pernah mengajar di berbagai lembaga pendidikan. Karya tulis beliau banyak dimuat dalam majalah Islam Kiblat, sebuah media yang dikenal karena peran pentingnya dalam membentuk opini publik umat Islam Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah M. Saleh Suwaidi mencuat sejak masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, beliau aktif dalam dunia politik melalui Partai Masyumi, partai Islam terbesar pada masa itu. Aktivitasnya sebagai penulis dan wartawan berlangsung sepanjang dekade 1940 hingga 1960. Menjelang akhir hayatnya pada awal tahun 1970, beliau menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa M. Saleh Suwaidi berkarya dan berjuang terutama di wilayah Jakarta Pusat pemerintahan Republik Indonesia. Aktivitas politik, pendidikan, dan jurnalistiknya banyak berpusat di ibu kota. Dalam struktur Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi, beliau berperan penting sebagai bagian dari tokoh-tokoh Islam daerah khusus ibu kota Jakarta yang merumuskan arah pembinaan umat Islam di perkotaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan M. Saleh Suwaidi didorong oleh keprihatinan terhadap perlunya jaminan negara terhadap kehidupan beragama, terutama dalam konteks negara baru yang masih mencari bentuk. Beliau percaya bahwa agama harus menjadi bagian penting dari kebijakan negara, bukan hanya dalam aspek moral tetapi juga dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Gagasannya untuk mendirikan Kementerian Agama menjadi bukti nyata dari keyakinan ini dan pada akhirnya berhasil diwujudkan menjadi salah satu kementerian strategis di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa M. Saleh Suwaidi memperjuangkan gagasannya melalui jalur pendidikan tulisan dan politik. Melalui profesinya sebagai guru, beliau membentuk generasi muda Islam yang berpikiran maju dan religius. Lewat tulisan-tulisan di media Islam seperti Kiblat, beliau menyebarkan pemikiran Islam progresif dan mendorong wacana keagamaan yang rasional serta kontekstual. Dalam dunia politik, beliau memanfaatkan wadah Partai Masyumi untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di parlemen dan pemerintahan. Keterlibatannya dalam Majelis Ulama Indonesia menjelang akhir hayat menunjukkan konsistensi perjuangannya dalam dunia keagamaan hingga akhir hayat. M. Saleh Suwaidi bin Madjo Nan Tinggi adalah sosok ulama yang visioner dan komprehensif dalam perjuangannya. Beliau tidak hanya aktif dalam dakwah dan pendidikan tetapi juga ikut membangun kerangka kelembagaan negara dengan mengusulkan berdirinya Kementerian Agama. Peranannya sebagai wartawan, pendidik, politikus, dan pengurus organisasi keagamaan menjadikannya tokoh penting dalam sejarah perjalanan umat Islam di Indonesia. Dalam melihat kiprah M. Saleh Suwaidi bin Madjo Nan Tinggi secara lebih menyeluruh, penting untuk memahami latar belakang sosial, intelektual, dan politik yang membentuk dirinya sebagai salah satu ulama terkemuka di masa awal Republik Indonesia.
Lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1913 Masehi, Saleh Suwaidi tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang kental dengan tradisi intelektual Islam dan semangat pergerakan nasional. Minangkabau pada awal abad ke-20 dikenal sebagai salah satu pusat kebangkitan Islam modernis di Hindia Belanda, dan atmosfer ini sangat mempengaruhi arah pemikiran dan peran sosial beliau di kemudian hari. Perjalanan intelektual beliau diawali dari dunia pendidikan dan jurnalistik. Sebelum terjun ke politik, Saleh Suwaidi dikenal sebagai guru dan wartawan, dua profesi yang pada masa itu menjadi sarana strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan dan keagamaan. Melalui tulisan-tulisannya di media Islam seperti majalah Kiblat, Saleh Suwaidi menyuarakan pandangan-pandangan keagamaan yang progresif namun tetap bersandar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Majalah Kiblat sendiri merupakan salah satu corong penting kaum modernis Islam di Indonesia dan menjadi wadah diskusi pemikiran yang sangat mempengaruhi pembentukan opini publik umat. Dalam bidang politik, keterlibatan Saleh Suwaidi tidak dapat dipisahkan dari Partai Masyumi, partai Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Di dalam Partai Masyumi beliau mengambil bagian dalam merumuskan visi politik Islam yang konstitusional dan demokratis. Salah satu kontribusi besarnya adalah usulan pendirian Kementerian Agama, sebuah langkah monumental dalam sejarah politik Indonesia karena menandai pengakuan formal negara terhadap peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide pendirian Kementerian Agama ini menjadi penting dalam menjembatani kepentingan umat Islam dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang pluralistik. Dari sisi sosial keagamaan, Saleh Suwaidi menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan moderasi Islam. Peran beliau sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjelang akhir hayatnya memperlihatkan dedikasi beliau dalam membangun forum ulama yang bisa menjadi mitra negara sekaligus penjaga moral masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Dalam wadah Majelis Ulama Indonesia ini beliau ikut merumuskan fatwa-fatwa keagamaan serta strategi dakwah yang sesuai dengan tantangan zaman modern dan urbanisasi. Pengaruh Saleh Suwaidi juga dapat ditelusuri melalui jejak pemikiran beliau yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara nilai-nilai Islam dan sistem kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam konteks itu beliau tidak melihat adanya pertentangan antara prinsip keislaman dan prinsip kebangsaan, sebuah pendekatan yang menjadikan Islam sebagai kekuatan moral dan kultural dalam pembangunan nasional. Gagasan-gagasan seperti ini turut mewarnai arus besar pemikiran Islam di Indonesia yang tidak menjadikan agama sebagai alat konflik melainkan sebagai fondasi etik dalam tata kelola kehidupan publik. Dari sudut pandang sejarah politik Islam, Saleh Suwaidi termasuk dalam generasi ulama intelektual yang menjadi penghubung antara Islam tradisional, Islam modernis dan negara Republik Indonesia yang sedang bertumbuh. Perannya tidak menonjol dalam konflik ideologis melainkan lebih sebagai perumus institusi dan pembentuk struktur kelembagaan keagamaan negara yang masih bertahan hingga kini. Gagasannya tentang perlunya kementerian yang mengurus masalah agama di tengah negara yang majemuk menunjukkan kedalaman pemikiran dan kepekaan terhadap konteks sosiopolitik yang kompleks. Dari sisi pribadi, meskipun tidak banyak informasi biografis yang tersedia secara mendalam, sosok Saleh Suwaidi dihormati oleh banyak kalangan karena integritas dan konsistensi perjuangannya. Beliau tidak hanya aktif di panggung formal tetapi juga berkontribusi melalui pendidikan tulisan dan organisasi keagamaan. Kepergiannya pada tanggal 27 Agustus tahun 1976 menandai berakhirnya kiprah seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat Islam Indonesia dan bagi negara secara keseluruhan. Namun warisan pemikiran dan institusional yang beliau tinggalkan tetap hidup dalam wujud Kementerian Agama dan berbagai struktur keulamaan yang ada sampai saat ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu
sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.